Batu sijil. Batu sijil ini dipercayai berasal dari batu gunung di kawasan Makkah. Di dalam batu meteorit ini, terdapat kandungan kimia yang menyebabkan batu ini terasa panas. Seperti yang diriwayatkan, bahwa panasnya ini seperti panas api neraka, sehingga batu ini dapat menghancurkan pasukan Abraha. Batu ini berusia 3.000 tahun, dan dipercayai berasal dari Ababil yang dibawanya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Quran, surat Al-Fil, ayat 1-5. Wadah susu Sayyidatin Siti Hadijah. Wadah ini terbuat dari logam terbaik. Wadah ini biasa dipakai untuk simpanan susu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut catatan sejarah, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari menaruh susu untuk sehari di sebuah wadah dan memiliki beberapa wadah yang berbeda bentuknya. Wadah obat Rasulullah. Model wadah obat ini dipegang oleh Siti Hadijah dan digunakan untuk menyimpan semua obat-obatan milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa racikan herbal yang biasa dikonsumsi setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkannya. Wadah air baginda Rasulullah. Wadah air ini merupakan salah satu wadah milik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terbuat dari kulit unta, dengan kapasitas maksimal sebanyak 25 liter. Wadah ini biasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bawa pada saat beliau melakukan safar atau perjalanan jauh. Biasanya wadah ini ditaruh di tunggangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada unta atau kuda. Stempel baginda Rasulullah merupakan salah satu jenis stempel yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pakai pada saat memimpin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa jenis stempel, ada yang dipasangkan di tangan sebagai cincin, dan ada juga yang seperti cap. Pada umumnya, stempel Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan diturunkan kepada khalifah yang selanjutnya. Menurut catatan, stempel ini terakhir digunakan pada zaman Abbasiyah. Terompah baginda Rasulullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa terompah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dua pelana, yang batas depan terompahnya merupakan tali yang diletakkan antara dua jari kaki. Terompah ini sendiri merupakan salah satu hadiah dari Raja Syriah pada zaman tersebut, yang terbuat dari kulit unta, dan sekarang sudah melewati masa pengawetan. Tapak kaki baginda Rasulullah. Tapak kaki ini dipercayai terbentuk ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di daerah Taif, dan menurut kitab Muwahhib ala Dunia karangan Imam Al-Kastalani menyatakan bahwa ketika Nabi SAW menginjakan kaki di sebuah batu tanah, maka media tersebut akan membentuk tapak kaki beliau dan membekas. Terdapat beberapa tapak kaki yang disimpan oleh keturunan Nabi, keturunan sahabat, dan beberapa kolektor museum. Cambuk baginda Rasulullah merupakan salah satu cambuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
yang biasa digunakan pada saat menunggangi kuda atau unta, terbuat dari kulit domba. Dengan panjang 120 cm, cambuk ini dipegang dan dijaga oleh Ali Zainal Abidin dan keturunannya. Pedang Zulfikar dipercayai sebagai senjata paling kuat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah Islam, pedang ini memang paling dikenal dibanding senjata lain yang digunakan pada masa itu. Keberadaan pedang Zulfikar tidak pernah ditemukan dimanapun. Banyak beredar cerita saat menjelang hari akhir, Imam Mahdi akan muncul. Ia dipercaya untuk menjadi pemegang pedang Zulfikar untuk terakhir kalinya. Panah baginda Rasulullah. Busur panah ini digunakan hanya untuk membuka perang saja. Dipercayai disimpan dan dijaga oleh Sultan Ahmed I. Dan di ujung panah terdapat stempel yang bertuliskan Khalifatul Mukminin. Tongkat baginda Rasulullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kurang lebih 13 tongkat, 6 terbuat dari kayu lus, dan 5 terbuat dari kayu al-ayusyah, dan sisanya dari beberapa jenis kayu lainnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan laki-laki umur 40 tahun ke atas agar membawa tongkat ketika sedang berpergian. Tongkat ini sendiri merupakan salah satu tongkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbuat dari kayu jati dengan panjang 120 cm. Dan biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pakai untuk berdakwah ataupun sholat. Pedang Sayyidina Khalid bin Walid. Pedang Khalid bin Walid dipercayai pedang yang berasal dari Kekaisaran Romawi. Salah satu pedang favorit dari Khalid bin Walid, dan menurut catatan, Khalid bin Walid memiliki 200 koleksi pedang. Pedang ini sendiri memiliki berat 4,5 kg dan panjang 1,1 meter. Untuk sarung pedang ini, telah ada beberapa perubahan dan penambahan dalam penampilannya, seperti batu dan warna. Siwak baginda Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, siwak dapat membersihkan mulut dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun siwak yang Rasulullah pakai terbuat dari pohon Arab atau umum dikenal sebagai pohon siwak atau miswak. Tanah makam baginda Rasulullah. Tanah makam ini biasa para sahabat ambil setelah Rasulullah selesai dimakamkan. Tujuannya agar para sahabat mengingat wafatnya Rasulullah. Dan juga ada beberapa sahabat menjadikan tanah makam ini sebagai media bertabaruk. Darah bekam baginda Rasulullah. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, bahwa beliau telah datang kepada Rasulullah ketika baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka baginda Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beliau darah berbekam baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini daripada manusia." Maka aku pergi dan meminum darah tersebut. Selepas dari itu,
aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Beliau menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya." Al-Mustadrak 638-3. Imamah Baginda Rasulullah. Imamah ini dipercayai adalah imamah yang paling sering Rasulullah pakai. Karena itu, imamah ini menjadi salah satu imamah favorit Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Imamah ini diberikan kepada Muadz bin Jabal, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau cintai. Kemudian Muadz bin Jabal pergi ke Yaman untuk menyiarkan agama Islam pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Rambut Baginda Rasulullah. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lurus dan sedikit bergelombang, kemudian rambut Rasulullah akan tetap tumbuh walaupun sudah terlepas dari jasad Rasulullah. Rambut Rasulullah ini dipegang atau disimpan oleh sahabat dan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah. Janggut Baginda Rasulullah. Umar bin Abdullah mengungkapkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong janggutnya hanya sebagian pertama dari kepalan tangan saja. Menurut catatan sejarah Tarikhul Islam, Rasulullah semasa hayatnya hanya 5 kali memotong janggut. Kemudian beberapa sahabat mengambil janggut yang sudah terpotong dan disimpan sampai sekarang oleh ahli warisnya. Ekstrak keringat Baginda Rasulullah. Anas radhiyallahu anha ia berkata, "Aku belum pernah menyentuh sutra yang lebih halus dibandingkan dengan tangan Rasulullah. Dan aku belum pernah mencium bau yang lebih harum dibandingkan dengan bau badan Rasulullah." Ekstrak keringat ini dipercayai diambil dari alas tidur Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbuat dari pelepah daun. Kiswah makam Baginda Rasulullah. Kiswah makam ini pertama kali dipasang pada abad 18, kemudian dilepaskan pada abad ke-19. Kiswah hijau ini menandakan bagian tubuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiswah makam biasa diganti 75-100 tahun sekali, dan di beberapa bagian terdapat kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Karpet Raudah ini merupakan pergantian abad ke-19 dari Masjid Nabawi. Menurut riwayat, barang siapa yang berdoa di atas karpet ini, maka akan dijabah, dan barang siapa yang beribadah akan mendapatkan 1000 kali lipat pahala. Karpet ini memiliki panjang sekitar 4 meter. Kiswah Ka'bah Hijau. Kiswah ini adalah kiswah bagian dalam dari Ka'bah pada tahun 1925. Dan pada zaman Utsmaniyah, kiswah ini dikhususkan untuk melindungi dinding Ka'bah bagian dalam.
Di beberapa bagian terdapat simbol ataupun kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Kiswah ini diganti 1 tahun sekali setiap bulan Zulhijjah. Kiswah Ka'bah Merah. Kiswah ini adalah kiswah bagian dalam dari Ka'bah pada tahun 1925, dan pada zaman Utsmaniyah, kiswah ini dikhususkan untuk melindungi atap Ka'bah bagian dalam. Di beberapa bagian, terdapat simbol ataupun kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Kiswah ini diganti 1 tahun sekali setiap bulan Zulhijjah. Namun pada zaman Kerajaan Arab Saudi, kiswah merah ini diganti dengan warna hijau. Maaf kalau ada salah penyebutan. Klik subscribe, jempol dan lonceng, komentar positif.